kimia soal nomor 14. Soalnya itu adalah suatu reaksi redoks ABr2 aquaret plus BOH- aquaret menjadi CBrO3- aquaret plus BBr- aquaret plus EH2O liquid. Nah, di sini tuh perintahnya kita diminta untuk menentukan harga dari A, B, C, D, dan E berturut-turut agar reaksi redoks di atas setara. Nah, untuk penyetaraan reaksi tersebut menggunakan metode setengah reaksi. Sebelum kita masuk ke penyetaraan reaksinya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan biloks dari masing-masing unsur yang terdapat dalam reaksi. Yang pertama ada biloks dari Br2. Biloksnya itu sama dengan 0 karena Br2 ini merupakan unsur bebas. Untuk biloks dari BrO3- sendiri adalah plus 5. Dengan runtutan cara yaitu Br-2 atau biloks dari O dikalikan dengan 3 sama dengan min 1. Karena BrO3 ini bermuatan negatif atau bermuatan min. Min 2 dikalikan 3 sama dengan min 6, kemudian pindah ruas menjadi 6 dikurangi 1 sama dengan plus 5. Untuk biloks dari Br- ini sendiri juga adalah min 1 karena Br- bermuatan negatif. Nah, dari sini kita bisa menentukan nih mana yang mengalami reaksi oksidasi dan mana yang mengalami reaksi reduksi. Untuk yang mengalami reaksi oksidasi yaitu Br2 menjadi BrO3- karena mengalami kenaikan biloks. Sedangkan untuk reaksi reduksinya yaitu Br2 menjadi Br- karena mengalami penurunan biloks. Langkah pertama dalam penyetaraan reaksi yaitu setarakan atomnya. Di sini bisa kita lihat pada reaksi oksidasi di mana Br ruas sebelah kiri itu jumlahnya ada 2, sedangkan Br sebelah ruas kanan itu hanya 1. Maka ditambahkan angka 2 supaya setara. Begitu pula dengan di reaksi reduksi. Kita bisa lihat di ruas sebelah kiri Br itu ada 2 dan sedangkan di di ruas sebelah kanan Br- itu Br-nya ada 1, maka ditambahkan 2 biar setara. Setelah atomnya setara, maka kita setarakan atom O. Karena dia di sini reaksinya itu suasana basa. Kenapa suasana basa? Karena pada reaksinya H2O ini berpasangan dengan OH-. Dalam aturan basa, kita taruh H2O pada ruas atau sisi yang lebih banyak oksigen. Nah, kita lihat pada reaksi oksidasi, di sini yang berwarna biru harap diabaikan terlebih dahulu, dan Br2 di sini dia tidak memiliki unsur oksigen. Sedangkan untuk BrO2, BrO3 ini dia punya 6 oksigen. Maka kita taruh H2O pada ruas kanan. Kemudian kita taruh juga OH- pada sisi sebaliknya, yaitu 12 OH-. Kenapa 12 OH-? Karena di sisi atau di ruas sebelah kanan, ini jumlah O-nya sama dengan 12, dan jumlah atom H-nya sama dengan 12, supaya mereka setara. Sedangkan untuk di reaksi reduksi, ini tidak perlu menyetarakan atomnya. Karena bisa kita lihat, di ruas sebelah kiri itu tidak memiliki atom O, begitu pula dengan 2 Br- yang tidak memiliki atom O. Setelah atom O setara, maka kita lanjut dengan menyetarakan muatannya. Bisa kita lihat di reaksi oksidasi, dia memiliki muatannya itu minus 12. Sedangkan di ruas sebelah kanan itu baru minus 2. Aturan penaruhan elektron itu taruh elektron pada sisi yang lebih positif. Di ruas sebelah kiri itu minus 12, di ruas sebelah kanan itu minus 2, maka lebih positif minus 2, dan kita taruh 10 elektron di ruas sebelah kanan. Begitu pula dengan reaksi reduksi. Kita taruh elektron pada ruas sebelah kiri, karena di ruas kiri dia tidak memiliki muatan, sedangkan di ruas sebelah kanan 2 Br- dia punya muatan min 2. Setelah muatannya setara, kita setarakan elektron dari reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Di sini kita bisa lihat reaksi oksidasinya itu dia 10 elektron, sedangkan di reaksi reduksi dia baru 2 elektron. Maka reaksi oksidasi kita kalikan 1, dan reaksi reduksi kita kalikan 5. Menjadi, untuk di reaksi reduksinya, 5 Br2 plus 10 elektron menjadi 10 Br-. Kemudian kita jumlahkan. Karena di sini Br2 sama 5 Br2 itu berada dalam ruas yang sama, yaitu sebelah kanan, maka kita jumlahkan menjadi 6 Br2.
plus 12 OH-. Untuk 10 elektronnya, karena dioksidasi berada di ruas kanan dan direduksi berada di ruas kiri, maka bisa kita coret atau kita hilangkan saja. Menjadi 2 BrO3- plus 10 Br- plus 6 H2O. Karena semua angka di sini masih bisa untuk disederhanakan, maka kita bagi 2 menjadi 3 Br2 plus 6 OH- menjadi BrO3- plus 5 Br plus 3 H2O. Maka harga dari A, B, C, D, dan E berturut-turut, yaitu 3, 6, 1, 5, 3. Jawabannya A. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali ya Indah ya. Luar Ya, Ibu, biasa sama-sama. presentasinya ya. Tapi ini di bagian akhir terlalu cepat nih, nanti teman-temannya pada bingung. Oh, iya. Aduh, maaf Ibu. Ya. Nah, ini untuk anak-anak semuanya, jangan ditutup dulu, nak, biar jangan ditutup dulu. Ya, Bu. Nah, ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain? Ada yang bertanya, ada yang belum paham nih dengan penjelasan dari Indah? Atau semuanya sudah bisa? Semuanya sama jawabannya? 3, 6, 1, 5, 3. Halo? Sama ya? Jadi sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua berarti lanjut ya. Terima kasih Indah, silakan share Ya, Ibu. Terima kasih kembali, Bu. ya. Oke. Ya, Ibu. Sekarang lanjut ke nomor 15. Indri, silakan Indri. Iya Bu, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Kalau di laptop kelihatan, cuman Ibu nggak yakin kalau di handphone pasti terlihat sangat kecil ini ya. Maka upayakan kalau belajar sebisa mungkin ya pergunakan laptop ya. Misalnya kakaknya belum kerja, orang tuanya digunakan aja ya. Silakan. Iya Bu. Selamat pagi semuanya. Sekarang Indri bakal mempresentasikan untuk soal kimia nomor 15. Soalnya adalah aluminium digunakan pada berbagai alat rumah tangga, elektronik, dan bahan pesawat terbang karena A. Memiliki konfigurasi elektron Ne, ini harusnya 3s2, 3p1. B. Membentuk lapisan Al2O3 yang tahan karat. C. Massa jenis Al lebih ringan daripada Si. D. Oksidanya mudah tereduksi udara luar. Dan E. Tidak tahan terhadap korosi. Jawabannya adalah B. Membentuk lapisan Al2O3 yang tahan karat. Kenapa? Jadi ada alasan mengapa aluminium ini digunakan pada berbagai alat rumah tangga, alat elektronik, serta pesawat terbang, yaitu sebagai berikut. 1. Aluminium ini tahan korosi. Yang kedua, dia ini penghantar listrik yang baik. Kemudian, dia ini materialnya ringan, kuat, dan mudah ditempa atau mudah dibentuk. Lalu yang keempat, dia ini punya warna yang stabil seolah-olah enggak berkarat. Terus juga aluminium ini cepat bereaksi dengan oksigen di udara hingga kemudian menghasilkan aluminium oksida. Yang dimana aluminium oksida ini bakal berperan penting dalam ketahanan logam aluminium terhadap perkaratannya dengan udara. Maka dengan alasan di atas, jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Indri. Terima kasih Indri ya. Jadi kenapa aluminium banyak digunakan di berbagai alat rumah tangga, elektronik, dan bahan pesawat terbang? Karena aluminium ini adalah bahan yang tahan korosi. Ya. Tahan korosi, bisa dibayangkan kalau alat-alat rumah tangga cepat karat ya, panci-panci karat semua, pasti dampaknya tidak baik untuk kita ya. Kemudian ringan juga, kenapa? Ini digunakan untuk alat bahan baku untuk pembuatan pesawat terbang. Oke, ini jawabannya sudah benar, Indri, terima kasih. Sekarang lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 16. Maaf Ibu, sudah kelihatan? Sudah, Levi, silakan Levi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Levi Latifa. Di sini saya informasikan soal kimia nomor 16, di mana soalnya itu Cr2O7 2- ditambah SO3 2- menjadi Cr3+ ditambah SO4 2-.
Setelah reaksi redoks disetarakan, perbandingan banyak mol ion Cr2O72- dengan SO42- dalam reaksi redoks tersebut adalah, kemudian ke pembahasan. Diketahui reaksinya itu Cr2O72- ditambah SO32- menjadi Cr3+ ditambah SO42-. Nah, yang ditanyanya itu perbandingan banyak mol ion Cr2O72- dengan SO42- dalam reaksi redoks. Jawab. Yang pertama, langkah pertama itu kita harus melakukan penyetaraan reaksi. Dalam reaksi di sini, kita fokus terhadap Cr dan S-nya dulu. Jadi O-nya abaikan. Nah, berdasarkan reaksi di atas, Cr di sebelah kiri ini jumlahnya berbeda dengan Cr di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya untuk S-nya di sebelah kiri sama di sebelah kanan ini sudah setara. Oleh karena itu, yang harus kita setarakan itu jumlah Cr-nya dengan cara Cr di sebelah kanan ini kita kalikan dengan 2, sehingga reaksinya sebagai berikut. Cr2O72- ditambah SO32- menjadi 2Cr3+ ditambah SO42-. Jadi reaksinya itu sudah setara. Kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu memisahkan reaksi redoks. Kita harus tahu kira-kira yang reaksinya reduksi yang mana, yang oksidasi yang mana. Nah, di sini kan Cr2O72- menjadi 2Cr3+. Untuk menentukan biloks dari Cr ini kan biloks dari O itu kan -2. Terus kemudian di sini dia punya muatannya -2. -2 dikali 7 itu kan -14. Jadi 2Cr -14 sama dengan -2. -14-nya pindah ruas ke kanan. Jadinya -2 ditambah 14 itu hasilnya +12. Nah, karena Cr di sini punya 2, jadinya +12 ini harus dibagi 2, yaitu +6. Kemudian menjadi 2Cr3+. 2Cr3+ ini mempunyai muatannya itu +3. Jadi kita dari +6 menjadi +3 ini kan mengalami berkurang gitu. Jadi Cr ini kita anggap mengalami reaksi reduksi. Terus selanjutnya ke SO32- menjadi SO42-. O ini kan biloksnya itu kan -2. Nah, di sini muatannya ada -2. Jadinya S ditambah -2 dikali 3 itu -6 sama dengan -2. -6-nya ini pindah ruas ke kanan, jadinya -2 + 6, jadinya hasilnya +4. Sedangkan untuk yang di sebelah kanannya ini SO42-. Di sini muatannya -2 juga, tapi O-nya ini punya 4. Jadinya S ditambah O itu kan -2. -2 kali 4, -8. Sama dengan -2. -8-nya pindah ke ruas kanan, jadinya -2 ditambah 8. -2 ditambah 8 itu hasilnya +6. Kita lihat di sini yang di sebelah kiri ini +4, sedangkan di sebelah kanan ini +6. Otomatis dia bertambah. Nah, kalau untuk berkurang ini dinamakan reduksi, sedangkan untuk yang bertambah ini dinamakan oksidasi. Langkah selanjutnya yaitu menyetarakan O dan H-nya. Nah, reduksi kan kita sudah tahu kalau reduksi itu Cr2O72- menjadi 2Cr3+. Nah, kita fokus sekarang ke O sama H-nya dulu. O sama H-nya aja, karena tadi kan yang Cr sama S-nya udah di awal. Nah, untuk O yang di sebelah kiri ini ada 7. Sedangkan di sebelah kanan ini nggak ada O-nya sama sekali. Nah, kita anggap ke sebelah kanan ini kekurangan O. Kita menganggapnya ini suasana asam, di mana kalau misalkan kekurangan O ini harus ditambah H2O. Karena di sini O-nya 7, jadi kita perlu 7 H2O. Nah, setelah itu kita fokus ke H-nya. Di sini H-nya itu yang di sebelah ini nggak ada, sedangkan di sebelah kanan itu ada 14. Otomatis yang di sebelah kiri ini kekurangan H, jadi perlu H+. Nah, karena yang sebelah kanannya ini H-nya itu ada 14, kemudian jadinya kita tambahkan 14 H+ yang di sebelah kirinya. Setelah itu, kita fokus ke muatannya. Di sini muatan Cr2O72- itu kan -2 dikali 1. Di sini nggak ditulis satunya, tapi kita nganggapnya 1. Jadinya -2. Sedangkan di sini ditambah 14 H+. 14 dikali muatannya +1. Ya udah, -2 ditambah 14, hasilnya +12. Sedangkan di sebelah kanan, 2 dikali +3, jadinya +6, kemudian 7 H2O, dia nggak punya muatan, jadi anggapnya 0. Ya udah, jadi di sebelah kiri ini +12, sedangkan di sebelah kanan ini +6. Karena berbeda muatan antara di sini +12, di sini +6, otomatis kita harus menambahkan elektron. Karena elektron itu minus, otomatis gimana caranya biar mereka itu sama? Ya udah, kita tambahkan 6 elektron min di sebelah kiri. Karena kalau misalnya kita tambahkan sebelah kanan, jadinya nanti +6 dikurang 6, 0.
Sedangkan di sini masih plus 12, jadi nggak boleh. Sedangkan kalau kita taruh elektronnya di sebelah kiri ini bakalan sesuai. Karena kenapa? Di sini min 2 kali 1 min 2 ditambah 14 H plus itu plus 12 ditambah 6 kali 1. Ya udah 12 dikurang 6. Jadinya positif 6. Sebelah kanan juga positif 6. Nah, ini udah setara, udah sama-sama. Ya udah jadinya reduksinya Cr2O72 min ditambah 14 H plus ditambah 6 elektron min menjadi 2 Cr3 plus ditambah 7 H2O. Selanjutnya oksidasi. Kan kita tahu yang mengalami oksidasi itu SO32 min menjadi SO42 min. Kita fokus ke O-nya. Di sini O-nya cuma ada 3 di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan ini ada 4. Kita masih sama menganggap sempurna asam, di mana kalau kekurangan O ini harus ditambahkan H2O. Karena yang kekurangannya itu di sebelah kiri, otomatis kita tambahkan H2O. Kenapa cuma H2O? Karena kan yang di sebelah kiri ini cuma butuh O-nya 1, biar sama kayak SO42 min. Yaudah jadinya SO32 min ditambah H2O menjadi SO42 min. Nah, kita fokus ke O, sekarang kita fokus ke H-nya. Di sini H-nya cuma ada 2, sedangkan di sebelah kanan itu nggak punya H. Otomatis sebelah kanan ini kekurangan H, dan harus ditambahkan H+. Ya udah, karena dibutuhkannya cuma 2, jadinya di sini 2 H+. Kita cantumin di reaksi yang di sebelah kanannya. Kemudian setelah H sama O-nya sudah setara, kita fokus lagi ke muatannya. Di sebelah kiri SO32 min ditambah H2O. Min 2 dikali 1 min 2 tambah H2O itu muatannya 0. Ya udah min 2 tambah 0 hasilnya min 2. Muatan di sebelah kiri itu min 2. Sedangkan dari sini ya. Terus kemudian sedangkan di sini itu min 2 kali 1 min 2 ditambah 2H plus. Min 2 ditambah 2 itu hasilnya 0. Di kiri ada min 2 muatannya, sedangkan di kanan cuma 0. Otomatis kan nggak boleh. Jadi kita harus tambahkan elektron. Elektron itu minus. Jadi kita taruhnya itu di sebelah kanan. Karena biar nilainya setara. Di kiri ada min 2, di kanan juga ada min 2. Kan min 2 dikali 1 min 2, tambah 2 plus itu 0, tambah 2 elektron min. Jadinya min 2 sama. Nah, kemudian jadi oksidasinya itu karena O-nya udah sesuai, H-nya udah sesuai, kemudian muatannya juga sesuai, jadinya oksidasinya itu SO32 min ditambah H2O menjadi SO42 min ditambah 2H plus ditambah 2 elektron min. Selanjutnya, langkah yang keempatnya itu kita harus menjumlahkan reaksi dengan mengeliminasi elektron. Reduksinya itu Cr2O72 min ditambah 14H plus ditambah 6 elektron min menjadi 2 Cr3 plus ditambah 7 H2O. Sedangkan untuk oksidasinya sendiri itu SO32 min ditambah H2O menjadi SO42 min ditambah 2H plus ditambah 2 elektron min. Di sini kan kita harus mengeliminasi elektron. Otomatis elektron yang direduksi sama oksidasi ini harus sama, tapi di sini belum sesuai. Sehingga yang direduksi ini kita kali 1, sedangkan di oksidasi ini kita kali 3. Terus kemudian lanjut, reduksinya jadinya Cr2O72 min ditambah 14H plus ditambah 6 elektron min menjadi 2 Cr3 plus ditambah 7 H2O. Sedangkan oksidasinya 3 kali SO32 min yaitu 3 SO32 min, kemudian 3 kali H2O jadinya 3 H2O, 3 kali SO42 min yaitu 3 SO42 min, 3 kali 2 yaitu 6H plus, 2 6 elektron min. Nah, di sini kan ada yang sama antara ruas kiri sama ruas kanannya. Nah, itu boleh dilakukan eliminasi. Jumlah 6 elektron pada ruas kiri dan ruas kanan ini bisa dieliminasi sehingga habis. Kemudian jumlah H2O di sini yang di sebelah kiri ini habis, dan di ruas kanannya ini sisa 4. Karena 7 dikurang 3 itu 4. Jadi di ruas kanannya itu 4 H2O. Sedangkan untuk jumlah H plusnya yang di ruas kanan ini habis, tapi di ruas kirinya itu sisa 14 H plus karena 14 dikurang 6 hasilnya 8 H plus. Nah, kemudian akhirnya reaksinya itu kita jumlahkan yaitu Cr2O72 min ditambah 3SO32 min, kemudian ditambah 8H plus yang sudah dieliminasi sama yang di ruas kanan menjadi 2 Cr3 plus ditambah 3 SO42 min ditambah 4 H2O. Jadinya perbandingan banyak mol ion Cr2O72 min dengan SO42 min dalam reaksi redoksi itu 1:3. Kan di sini Cr2O72 minnya punyanya 1 nih. Nggak usah tulis, sedangkan SO42 minnya 3. Sekian, Bu. Ya, terima kasih, luar biasa ya, Levi ya. Jangan langsung dihapus, takut temannya ada yang bertanya.
Oke, Bu. Nanti untuk selanjutnya jangan langsung dihapus ya, ditanyakan dulu teman-temannya ada yang belum paham apa sudah paham semua gitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain sudah paham? Nanti video dari rekaman dari pembelajaran hari ini nanti Ibu upload di YouTube ya. Jadi kalau yang belum paham atau yang kurang paham nanti bisa melihat tayangannya di YouTube Ibu ya. Kalau nggak ada yang bertanya, ini berarti semuanya sama ya jawabannya. Ibu yakin anak 12 MIPA 1 ini luar biasa. Ya. Semangat belajarnya, motivasinya, kemampuannya. Oke, nggak ada yang bertanya, Nak. Kalau nggak ada, berarti Ibu anggap sama ya. Silakan lanjut ke pembahasan soal berikutnya, soal nomor 17. Terima kasih ya, Levi. Iya, Bu, sama-sama. Lanjut yuk, nomor 17. Ya, silakan Medita. Maaf Bu, sudah muncul belum? Sudah muncul, sudah jelas. Soal nomor 17, H2S dapat dioksidasi oleh KMNO4 menghasilkan antara lain K2SO4 dan MnO2. Dalam reaksi tersebut, setiap mol H2S melepaskan, dari soal di atas didapatkanlah reaksi yang ini, H2S ditambah KMNO4 menghasilkan K2SO4 ditambah MnO2. Nah, karena yang diminta di soal kan 1 mol H2S, melepaskan berapa elektron gitu kan. Nah, kalau melepaskan elektron, seperti yang kita tahu, itu berarti mengalami oksidasi. Dari reaksi di atas, yang mengalami oksidasi itu kan senyawa H2S menghasilkan K2SO4 kan, di mana bilox S-nya itu dari -2 ke +6, berarti kan mengalami kenaikan. Nah, mengalami kenaikan bilangan oksidasi, berarti itu kan mengalami oksidasi kan. Nah, jadi dapat kita tulis H2S menjadi K2SO4. Selanjutnya, kita ionisasi. Namanya ionisasi, berarti kan untuk senyawa garam aja. Nah, senyawa garam di H2S menjadi K2SO4 ini cuma kalium sulfat aja atau si K2SO4 ini. Jadi dapat kita ionisasi menjadi 2K+ ditambah SO4 2-. Selanjutnya kita bisa menghilangkan 2K+ ini atau K2 untuk mempermudah perhitungan. Walaupun 2K+ ini kita hilangin, nilai dari bilox si S ini di ruas kanan tetap +6. Kan S ditambah 4O sama dengan -2. Bilox O itu kan -2, jadi 4 kali -2, -8. -8 pindah ruas pindah ruas jadi +8. +8 dikurangi 2 sama dengan +6. Jadi bilox S di ruas kanan walaupun tanpa K2 tetap +6. Selanjutnya, kita setarakan jumlah atom. Setarakan jumlah atom menggunakan suasana asam. Nah, kalau menggunakan suasana asam, jika kekurangan O, berarti ditambahkan H2O. Bisa kita lihat di ruas kiri, itu kan nggak ada atom O. Jadinya ditambahkan H2O di ruas kiri. Selanjutnya, namanya menyetarakan jumlah atom, berarti kan harus sama nih antara kiri dan kanan. Nah, di ruas kanan jumlah atom O ada 4. Jadi di ruas kiri juga ada 4. Selanjutnya, di ruas kiri memiliki atom H. Di ruas kanan belum ada atom H. Jadinya ditambahkanlah atom H, yaitu H+. Di ruas kiri jumlah atom H ada 10. Berarti di ruas kanan juga harus ada 10. Jadi 10H+. Nah, di sini jumlah atomnya udah sama, tapi muatannya kan belum sama nih. Bisa dilihat H2S dan H2O merupakan senyawa netral, jadi muatannya itu 0. Berarti di ruas kiri jumlah muatannya ada 0. Di sebelah kanan SO4 memiliki muatan -2, dan 10H+ memiliki muatan +10. Jadi +10 dikurangi 2 sama dengan +8. Jadi jumlah muatan di ruas kanan ada +8. Nah, ini kan belum sama jumlah muatan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, cara menyamakannya adalah dengan menambahkan 8 elektron negatif. Jadi jumlah atom kiri dan jumlah atom kanan sama-sama 0. Jadi kan tadi +8 di ruas kanan, dikurangin sama 8 kan sama dengan 0. Jadi ruas kiri dan ruas kanan udah sama nih jumlah muatan maupun jumlah atomnya. Nah, dalam suasana asam kan ini, jadi 1 mol H2S itu melepaskan 8 elektron negatif, bisa dilihat di sini. Nah, bagaimana kalau suasana basa? Nah, kalau suasana basa, kita tinggal menambahkan 10 OH- di ruas kiri maupun di ruas kanan.
Jadinya H2S ditambah 4H2O ditambah 10OH- menghasilkan SO42- ditambah 10H+ ditambah 8 elektron negatif ditambah 10OH-. Nah, di sini 10H+ dan 10OH- dapat bergabung menjadi 10H2O. Jadi H2S ditambah 4H2O ditambah 10OH- menghasilkan 10 SO42- ditambah 8 elektron ditambah 10H2O. Nah, di dalam suasana basa 1 mol H2S juga melepaskan 8 elektron kan. Jadi baik di suasana asam maupun suasana basa sama-sama melepaskan 8 elektron. Jadi jawabannya yang E, 8 mol elektron. Iya, luar biasa, bagus sekali ya dari Medina. Ada yang bertanya, Nak? Udah paham semua ya? Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang bertanya, terima kasih ya Medina ya. Lanjut ke soal nomor 18. Biar agak cepat. Kok nggak keluar? Untuk soal nomor 18, soalnya itu reaksi redoks 2KMNO4 ditambah 5H2C2O4 ditambah 3H2SO4 menjadi 2MNO4 ditambah 10CO2 ditambah K2SO4 ditambah 8H2O. Nah, setengah reaksi oksidasi dari reaksi tersebut adalah yang pertama, kita cari biloxnya dulu. Nah, terus cari. Sudah terdengar suaranya? Sudah terdengar. Kalau udah dicari biloxnya, terus cari bilox yang berubah dari ruas kanan dan kiri dan kanan. Terus di sini yang berubah itu unsur Mn dan C. Di ruas kiri Mn itu biloxnya +7 dan di ruas kanan menjadi +8. Untuk C, biloxnya +3 menjadi +2. Yang mengalami oksidasi itu yang mengalami kenaikan. Jadi di sini yang mengalami kenaikan itu unsur Mn. Jadi reaksi oksidasinya MnO4- menjadi Mn2+. Kemudian di ruas kanan kekurangan unsur O dan di ruas kiri terdapat O sebanyak 4. Jadi di ruas kanan ditambahkan 4H2O. Di ruas kiri jadi setarakan lagi di ruas kiri dengan menambahkan H+ sebanyak 8H+ untuk agar setara antara ruas kiri dan kanan. Kemudian muatan MnO4- itu -1 dan 8H+ itu +8. Jadi muatan sebelah kiri itu +7 dan di ruas kanan +2. Kemudian kita tambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan, yaitu di ruas kiri. Selisih antara +7 dan +2 itu 5. Jadi kita tambahin 5 elektron di ruas sebelah kiri. Kemudian jadi hasilnya MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Jawabannya yang A, Bu. Ya, terima kasih Melani ya, bagus sekali presentasinya. Nah, nanti pada saat kalian mengerjakan soal ya, kalau soal seperti ini langsung aja. Yang ditanya kan hanya setengah reaksi oksidasi dari reaksi tersebut gitu. Cari aja yang mengalami oksidasi atau reduksi, yang penting setengahnya aja. Jadi kalian nanti mengerjakannya juga harus cepat. Ya. Selain tepat harus cepat karena kalian juga dibatasi oleh waktu. Ya. Oke, terima kasih Melani. Sekarang lanjut ke nomor 19 ya. Silakan untuk nomor 19. Silakan Mutiara. Jadi nomor 19 itu soalnya reaksi. Suaranya kecil, Mutiara bisa dikencengin dikit aja, Nak. Nomor 19 soalnya kedengeran nggak, Bu? Sudah. Soal itu reaksi redoks yang sedang mengalami penyetaraan ialah terus yang
Syarat reaksi redoks dikatakan setara apabila yang pertama jumlah muatan kiri sama dengan jumlah muatan kanan. Terus yang kedua jumlah unsur sebelah kiri sama dengan jumlah unsur sebelah kanan. Nah yang A ini I2 plus S2O3 menjadi 2I- plus SO4 2-. Sebelah kiri ini terdapat 2I, sebelah kanan terdapat 2I. Sebelah kiri terdapat 2S, sebelah kanan terdapat 1S. Sebelah kiri terdapat 3O, sebelah kanan terdapat 4O. Terus muatan kirinya itu yang sebelah kiri 0, sebelah kanan min 4. Nah, yang A ini belum setara karena jumlah unsur sebelah kiri itu tidak sama dengan jumlah unsur sebelah kanan. Terus muatan sebelah kiri itu jumlahnya juga nggak sama dengan jumlah muatan sebelah kanan. Terus yang B, Al2O3 plus C menjadi Al plus CO2. Yang sebelah kiri itu terdapat 2Al, yang sebelah kanan terdapat 1Al. Sebelah kiri terdapat 3O, sebelah kanan terdapat 2O. Sebelah kiri terdapat 1C, sebelah kanan terdapat 1C. Nah, terus muatan sebelah kiri itu 0, muatan sebelah kanan 0. Ini juga belum setara karena jumlah unsur antara sebelah kiri dengan sebelah kanannya ini tidak sama. Terus yang C, AgOH plus H plus menjadi Ag2 plus H2O. Yang di kiri ini terdapat 1 Ag, yang di kanan terdapat 1 Ag. Di kiri terdapat 1 O, di kanan terdapat 1 O. Terus di kiri terdapat 2H, di kanan terdapat 2H. Terus ini jumlah unsurnya sama, tapi muatan di sebelah kirinya ini terdapat plus 1, kalau di kanan plus 2. Jadi belum setara juga karena yang udah sama itu cuma muatan kiri sama muatan kanan. Terus yang D, ClO- plus Cl- plus H plus menjadi H2O plus Cl2. Di kiri itu terdapat 2 Cl, di kanan terdapat 2 Cl. Terus di kiri terdapat 1 O, di kanan terdapat 1 O. Di kiri terdapat 1 plus S1H, di kanan terdapat 2H. Terus muatan di kiri ini terdapat min 1, di kanan 0. Yang D ini belum setara juga karena jumlah unsur sebelah kanan sama jumlah unsur sebelah kirinya ini nggak sama. Terus juga jumlah muatan sebelah kiri sama jumlah muatan sebelah kanan ini nggak sama juga. Terus yang E, MnO2 plus 4H plus 2Cl- menjadi Mn2 plus 2H2O plus Cl2. Yang sebelah kiri ini terdapat 1 Mn, kanan terdapat 1 Mn. Terus yang kiri ini terdapat 2O, yang kanan terdapat 2O. Yang kiri terdapat 4H, kanan 4H juga. Kiri terdapat 2Cl, kanan terdapat 2Cl. Ini jumlah unsur antara kiri sama kanannya sama. Terus dilihat muatannya. Muatan kiri itu terdapat plus 2, di kanan juga plus 2. Ini kan muatan antara kiri sama kanannya sama. Terus balik lagi ke syarat yang tadi. Reaksi redoks itu dikatakan setara apabila jumlah muatan kiri sama dengan jumlah muatan kanan, terus jumlah unsur sebelah kiri sama dengan jumlah unsur sebelah kanan. Nah, yang E ini dua-duanya udah sama. Jadi yang E ini udah setara. Ya, bagus sekali ya Mutiara. Jadi sudah benar jawabannya itu adalah yang E. Ya, terima kasih. Nah, untuk mengerjakan soal nanti pada saat ujian atau pada saat kalian melaksanakan tes SBMPTN atau tes-tes yang lainnya, kalau menemukan soal yang bentuk seperti ini, reaksi redoks yang sudah mengalami penyetaraan, kalian disuruh milih. Kalau misalnya jawabannya sudah sampai di C misalnya, di C sudah ketemu, DE kalian tinggalkan, langsung kalian isi yang C. Jadi nggak usah dikoreksi lagi tuh bagian E dan E-nya. Kenapa? Untuk mempersingkat waktu. Ya. Nah, kalau di sini tadi yang A belum, B belum, C belum, D belum, baru yang E kita cari gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di C sudah ketemu, yang D dan E nggak usah diperiksa, kalian langsung aja lanjut ke jawaban ke soal berikutnya. Oke, silakan lanjut ke soal nomor 20, Nak. Biar cepat waktunya. Langsung saja soal nomor 20. Rafita, silahkan. Terlihat gak, Bu? Sudah. Nah, untuk yang nomor 20, itu reaksi berikut yang merupakan redoks adalah yang A itu AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Yang B Cl2 plus SO2 plus H2O menjadi HCl plus H2SO4. Yang C itu MgO plus H2O menjadi Cu2 plus H2O. Yang D CuO plus 2H.
menjadi CU2 plus H2O. Yang E, SO3 plus KOH menjadi K2SO4 plus H2O. Nah, pembahasannya, reaksi redoks sendiri itu merupakan reaksi yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Kalau kenaikan biloks itu dinamakan oksidasi, kalau penurunan biloks itu dinamakan reduksi. Nah, karena di sini ditanyain yang merupakan redoks, jadi dia mengalami reduksi dan oksidasi. Dari pilihan A, B, C, D, E, itu yang termasuk reaksi redoks adalah yang B, yang Cl2 plus SO2 plus H2O menjadi HCl plus H2SO4. Karena pada Cl2-nya itu mengalami reduksi, yaitu biloks Cl dari 0 menjadi -1. Terus untuk yang SO2 mengalami oksidasi, yaitu biloks Cl dari +4 menjadi +6. Ya, jadi jawabannya yang B ya, jangan dihapus dulu. Jadi teori reaksi yang merupakan redoks itu ketika unsur-unsur di dalamnya ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan maupun penurunan biloks. Nah, sementara di soal-soal yang lain, jawaban-jawaban yang lainnya, di pilihan jawaban yang lainnya, A, C, D, dan E, itu unsur-unsurnya tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Contohnya Ag. Ag di option yang A, Ag itu +1. Di sisi kanannya juga Ag-nya tetap +1. Di sisi kiri, Na misalnya, Na itu +1. Di sisi kanannya juga tetap +1 biloknya. Cl juga begitu. Cl di sisi kiri -1, di sisi kanan juga -1. Jadi pada option A, C, D, dan E itu unsur-unsurnya semuanya biloksnya tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan hanya di B. Ya, Cl2 ya dari 0 menjadi -1. Ya. S-nya ya S-nya juga mengalami perubahan dari SO4 +4 menjadi +6 gitu. Ya, jadi teorinya jadi reaksi yang dinyatakan sebagai reaksi redoks itu ketika dia mengalami perubahan biloks atau ada reduksi dan sekaligus oksidasi di dalamnya. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, lanjut ke berikutnya. Ya, Kavita, terima kasih. Lanjut ke berikutnya, nah, soal nomor 21. Suaranya belum terdengar. Udah muncul, Bu? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini soalnya, perhatikan persamaan reaksi redoks berikut. K2CR2O7 plus 14HCl menjadi 2KCl plus CrCl3 plus 3Cl2 plus 7H2O. Unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi pada persamaan reaksi redoks tersebut adalah. Nah, di sini konsep syarat redoks itu dari unsur ke senyawa atau sebaliknya, dan O banyak ke O sedikit atau sebaliknya. Nah, di sini yang berikatan dengan O itu Cr2, sedangkan Cr di sini nggak ada O-nya. Sedangkan di sini senyawa HCl menjadi unsur Cl2. Selanjutnya kita menentukan bilangan oksidasinya. Untuk bilangan oksidasi K1 itu +1, jadi 2 kali +1 + 2. Untuk bilangan oksidasi O1 itu -2, jadi 7 kali -2 -14. Di sini +12 di sini didapat dari -14 plus 2. Hasilnya +12. Karena di sini 2, jadi dia dibagi 2, jadi hasilnya 6. Selanjutnya, bilangan oksidasi H itu +1, bilangan oksidasi Cl itu -1, jadi di sini -1. Selanjutnya, bilangan oksidasi Cl1 itu -1, jadi 3 kali -1, -3, biar hasilnya 0, jadi di sini +3. Sedangkan di sini Cl2 itu kan unsur bebas, jadi bilangan oksidasinya 0. Selanjutnya kita pasangkan antara Cr dengan Cr.
Di sini dari plus 6 ke plus 3 artinya dia mengalami penurunan atau mengalami reduksi. Lalu kita hubungkan CL dengan CL, dari min 1 ke 0, artinya dia mengalami penaikan atau mengalami oksidasi. Jadi unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi pada persamaan reaksi redoks tersebut adalah CR dan CA. Ya, terima kasih Raima ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 21 itu adalah A. Yang lain sudah paham atau semua jawabannya sama, Nak ya? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti langsung saja karena waktunya sudah mepet. Langsung ke soal nomor 22. Terima kasih Raima ya. Sama-sama, Bu. Lanjut ke soal nomor 22, Nak ya. Ya, silahkan Ramadan. Nomor 22, bilangan oksidasi atom tertinggi di antara senyawa berikut adalah D, KClO3. Kamu sudah menghitung belum ini Ramadan? Di A berapa, di B berapa, di C berapa, di D berapa, kemudian di E berapa. Kenapa Ramadan langsung menjawabnya D? Di D berapa? Iya. Di D itu plus 5. Terus yang lain berapa? Di E ini plus 5, plus yang E ini plus 3. Untuk yang C-nya nggak ada CL. Untuk B-nya. Soal ya. Ya, terus? Untuk A-nya min 1. Oke. Sama yang ini B-nya B-nya 1. B-nya plus 1. Udah, terima kasih. Oke, yang lainnya ada? Satu-satunya laki-laki yang hari ini presentasi singkat sekali. Nggak apa-apa deh, Ramadan, yang jelas jawabannya sudah benar ya, yang D. Lanjut saja ke soal nomor berikutnya. Terima kasih Ramadan. Soal nomor 23. Mohon maaf, Ibu sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat, Nak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Juga ada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda PT dialirkan arus listrik 2 ampere selama 965 detik. Diketahui di sini air CU-nya 63,5. Maka banyaknya logam tembaga yang dihasilkan. Yang ditanyakan dalam miligram. Di sini yang diketahui kan tadi arusnya 2 ampere, waktunya 965 detik. Air CU-nya 63,5. Nah, di sini ada CuSO4-nya itu jika direaksikan menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Nah, kita masuk ke persamaannya. Persamaannya ialah W sama dengan EIT per 96.500. Nah, E di sini adalah AR per perubahan bilangan oksidasinya. Airnya di sini kan tadi 63,5 per di sini 2+, maka BO-nya 2. Kita masukin ke sini. 63,5 per 2 dikali I arusnya 2 ampere dikali waktunya 965 detik per 96.500. Ini 2 sama 2-nya dicoret habis bagi hasilnya kan 1, terus 965 dibagi 965 hasilnya juga 1. Maka tinggal 63,5 dibagi 1 sama saja dengan 635 dikali 10 pangkat minus 3. Ini masih dalam gram. Kemudian kalau kita ubah ke miligram menjadi 635 miligram. Ya, sudah betul ya. Terima kasih. Siapa? Raima ya? Sabila, Bu. Oh ya, Sabila. Terima kasih Sabila ya. Penjelasannya sudah cukup singkat karena kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yang sudah ada, yaitu EIT per 96.500. Itu untuk menghitung berat massa banyaknya logam tembaga yang dihasilkan dalam miligram. Ya, sudah benar. Terima kasih Sabila ya. Besok-besok persiapannya diperbaikin sedikit jadi bisa menggunakan ketikan atau tulisannya nggak bagus. Tapi ini penjelasannya sudah benar sekali, udah bagus ya. Terima kasih. Sabila, lanjut ke soal nomor berikutnya, Nak. Soal nomor 24. Sedikit lagi. 3 menit lagi ya, nanti khawatirnya bentrok sama Bu Fitri. 3 menit lagi, Nak. Satu soal aja, nggak apa-apa.
Salma, silakan. Ya. Suaranya belum terdengar, Salma. Udah terdengar belum teman-teman? Sudah. Lanjut, Naya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Dewati. Saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya mengerjakan soal nomor 24. Di sini di soal diketahui potensial elektrode Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan E derajat sel plus 0,34 volt. Kemudian ada potensial elektrode Zn 2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Zn dengan E derajat sel min 0,7 volt. Nah, pada soal ditanya, bila kedua logam tersebut dipasangkan untuk membentuk sel volta, maka pernyataan berikut yang tidak benar adalah, nah pada soal ini kita perlu untuk menganalisis semua pernyataan pada pilihan jawaban. Nah, di sini yang A, elektrode Zn teroksidasi dan elektrode Cu tereduksi. Nah, di sini kita dapat langsung melihat pada E derajat selnya. Nah, apabila suatu potensial elektrode itu lebih positif, maka di situ dapat dikatakan terjadi reduksi. Nah, di sana bisa juga dinamakan katode. Kemudian apabila yang lebih negatif itu di sana terjadi oksidasi. Nah, di sana juga bisa dinamakan dengan anode. Maka pernyataan A dan B adalah benar. Kemudian pernyataan yang C adalah potensial sel yang dihasilkan adalah 1,10 volt. Nah, di sini dapat dilihat, di sini ya teman-teman, rumusnya adalah E derajat sel sama dengan E derajat katoda atau yang lebih positif dikurangi dengan E derajat anoda, ya, atau E derajat sel yang lebih kecil. Nilainya adalah 0,34 dikurangi 0,76, hasilnya adalah 1,10 volt. Maka dapat dinyatakan bahwa pernyataan C adalah juga benar. Nah, kemudian yang D, pernyataan adalah notasi selnya adalah Zn menjadi Zn2+ jembatan garam, Cu2+ menjadi Cu dengan E derajat sel sama dengan 1,10 volt. Tadi kan ini sudah dicari dan pernyataan ini adalah benar. Maka kita hanya akan mencari ininya saja, notasi selnya. Nah, notasi sel itu bisa kita susun berdasarkan pernyataan yang tadi, yang B. Nah, di sini tuh yang ditaruh di paling kiri adalah anode, atau di sana yang terjadi proses oksidasi. Kemudian proses oksidasi itu kan naik menjadi dari Zn menjadi Zn2+. Kemudian jembatan garam. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah katode. Nah, katode itu kan di sana terjadi proses reduksi, maka di sana Cu2+ menjadi Cu. Nah, maka dapat dinyatakan pernyataan dari yang D ini adalah juga benar. Nah, yang E, dalam sistem sel volta tersebut, elektron bergerak dari Cu menuju Zn. Di sini itu kita cek di bawah, elektron bergerak dari Zn menuju Cu adalah salah. Karena kenapa? Zn mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Elektron dari Zn ditangkap oleh Cu+ sehingga menjadi Cu. Nah, di sini tuh elektron bergerak dari muatan negatif menuju ke positif. Maka dapat dinyatakan bahwa pernyataannya E adalah salah. Nah, pada soal kan ditanya, maka pernyataan berikut yang tidak benar adalah yang E. Maka jawabannya benar adalah yang E. Bagus sekali penjelasannya dari Salma ya. Jadi yang E yang salah, sementara A, B, C, D semua pernyataannya betul. Ya. Terima kasih. Ada yang bertanya nak ke Salma nih? Ada yang belum jelas ya? Semuanya optionnya sudah dijelaskan satu persatu dan Ibu kira ini cukup jelas. Berarti kita untuk penyelesaian soal hari ini kita bisa
cukupkan sampai di sini dulu ya.